Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang yang Abian Base. Hari ini hari Rabu 7 Februari tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kasih setianya nyata di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini setelah kami beristirahat, kami boleh menyambut hari baru, hari pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami, Tuhan, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, mengaruniakan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, Tuhan, yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 18. Demikian firman Tuhan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dan dari Yohanes 5 ayat 5, 8 dan 9. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Renungan firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini diberikan judul Hidup dalam Ketaatan dan Pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika suatu ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita mendapatkan sebuah tindakan pendisiplinan akibat kesalahan yang kita perbuat, bagaimana sikap dan respon hati kita? Barangkali ada yang bisa menerima dengan hati yang terbuka, mungkin juga tidak sedikit yang tidak bisa menerimanya. Mereka yang mampu menerima tindakan pendisiplinan ini bisa saja disebabkan oleh karena mereka menyadari kesalahan mereka dan mau memperbaikinya. Sementara mereka yang tidak bisa menerima mungkin disebabkan mereka tidak merasa melakukan kesalahan tersebut ataupun juga ada alasan-alasan yang lain. Dari kitab Mazmur 118 ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan mengajar manusia karena kedegilan dan karena kejahatan di hadapannya. Hajaran Tuhan ini membuat kita sadar akan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, apakah kita pernah merasakan ataupun mendapatkan hajaran dari Tuhan? Ia menghajar kita dengan berbagai macam cara, lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang juga kita diizinkan untuk mengalami sebuah kegagalan di dalam rencana-rencana kita, yang barangkali sebelumnya kita berpikir bahwa rencana ini akan menentukan kehidupan kita, masa depan kita, dan juga kesuksesan kita. Namun justru pada saat akan mencapai titik akhir ataupun titik puncak, tinggal beberapa langkah lagi, semuanya menjadi gagal dan hancur. Iman kita diuji, di manakah Tuhan yang kita sembah, di manakah kasih-Nya, di mana penyertaan-Nya, di mana pertolongan-Nya, mengapa nasib kita lebih buruk dari orang lain yang tidak mempercaya Tuhan. Tidak, kita mulai memperhitungkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita memperhitungkan pengabdian kita kepada Tuhan, dan seakan-akan semua sia-sia belaka. Kita menjadi patah hati, putus asa, dan mulai meragukan dan menyalahkan Tuhan. Sedikit saja dari kita yang meskipun mengerti kadang sukar untuk menerima tindakan pendisiplinan. Kita lebih senang bela kasih Tuhan ataupun pendisiplinan yang Tuhan berikan atau nyatakan kepada kita dinyatakan dalam bentuk teguran yang halus ataupun pengampunan yang tanpa syarat.
Memang benar Allah kita adalah Allah yang penuh kasih adanya, tetapi fakta tersebut tidaklah kemudian menghilangkan sisi ketegasan Allah. Allah adalah tetap api yang dapat menghanguskan. Dalam semua tindakannya terhadap pelanggaran-pelanggaran kita, Allah memang mengedepankan pendekatan yang penuh kasih dengan kelemah lembutan. Tapi bila kita tidak menghiraukan nasihat-nasihat yang penuh kasih tersebut, maka Allah akan menggunakan cemetinya untuk mengingatkan kita. Karena kasih Allah kita akan dihajar dan kita bahkan sampai babak belur dihajar oleh Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan seperti ini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi karena kasih Tuhan, Tuhan menegur dan mengajar kita. Tujuan Allah baik dari tindakan kerasnya atas kita adalah agar kita bertobat dan kembali ke jalannya untuk mendapat keselamatan. Agar kita tinggalkan semua perbuatan salah dan dosa kita. Bagi Allah, jika mata kita yang kanan menyesatkan kita, cungkilah katanya, dan buanglah itu karena lebih baik bagi kita jika satu dari anggota tubuh kita binasa daripada seluruh tubuh kita utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik kita respon hajaran-hajaran Tuhan, pendisiplinan-pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kita dengan datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk kita menyingkapkan kesalahan kita, lalu bertobat. Tinggalkan semua kejahatan dan pemberontakan kita terhadap Allah. Bila kita bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti angkat kesusahan itu dan menggantikannya dengan kelegaan. Tidak untuk selama-lamanya dia izinkan permasalahan-permasalahan ada dan menghampiri kita. Firman-Nya karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub 5 ayat 18. Lalu kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 5 ayat 5, 8 dan 9 kita belajar bersama-sama tentang hidup di dalam pengharapan. Kita membaca dari ayat tersebut bagaimana seorang yang 38 tahun sakit dan berharap untuk bisa mendapat kesembuhan melalui kolam Bethesda. Tentu tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang-orang yang telah menderita sekian lamanya. Dapatkah kita juga membayangkan situasi ini? Selama ia berkumpul bersama dengan sejumlah orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya, menunggu air di dalam kolam Bethesda bergoncang dan kemudian berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam tersebut. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dari orang lain. Kecewa? Pastinya, itu setidaknya yang tergambar dari keadaan orang ini. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saat aku mencoba menceburkan diri, selalu saja ada orang lain mendahuluiku. Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar Tuhan Yesus berdiri di hadapannya dan memberikan harapan bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Apakah kita sedang menghadapi situasi dan hari-hari yang sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Penting sekali bagi kita mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu setia, peduli, dan ada bersama dengan kita. Ya, hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan sakit penyakit kelumpuhan kita. Ya, Tuhan Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Ya, ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang telah Ia siapkan bagi kita. Jikalau saat ini kita merasa sedang dihajar oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan melalui berbagai persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, janganlah kemudian kita menjadi kehilangan hati untuk bersyukur, janganlah kita menjadi tawar hati, janganlah kita bersungut-sungut, sebab tangannya menyelamatkan kita dari maut.
Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu sehingga tidak akan ada luka dalam hati kita. Karena itu jadikanlah hajaran Tuhan untuk memperbaiki diri kita agar kita memperoleh keselamatan yang kekal dan tetaplah hidup di dalam pengharapan kepada kasih Tuhan. Dalam banyak hal kita bisa menaruh kepercayaan pada sesuatu atau seseorang. Misalnya, seorang pilot pesawat terbang akan menaruh kepercayaannya kepada pesawat yang dia kendarai atau dia piloti. Pembeli menaruh kepercayaan pada penjual, bahkan dalam hal sederhana, ketika kita duduk pun kita percaya pada kursi yang akan kita duduki dapat menopang tubuh kita. Apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menguasai kehidupan dan alam semesta. Firman Tuhan mengajar kita tentang bagaimana seharusnya kita menaruh kepercayaan yang utuh dan penuh kepada Tuhan. Kita juga diajarkan untuk mengalami masa-masa sulit yang di dalam hidup yang penuh dengan kesesakan, namun di tengah kondisi yang demikian, kita harus tetap berseru kepada Tuhan dan mohon pertolongannya. Pemazmur tidak mau meletakkan pengharapannya pada siapapun, meskipun orang itu memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi atau memiliki banyak harta, sebab ia tahu bahwa sehebat apapun manusia, ia tetap tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Bila Tuhan berada di pihak kita, maka manusia tidak akan bisa mencelakai kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus setia dan taat kepada firman-Mu dan setiap hajaran dan pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kami hanya bertujuan untuk memperbaiki kami, menyelamatkan kami, dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami tetap memiliki pengharapan kepada-Mu Tuhan, sehingga setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami hanya berpegang teguh pada pengharapan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kiranya firman ini sungguh menjadi rema dalam hati kami, menguatkan kami hari ini Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita di dalam selalu hidup di dalam ketaatan dan pengharapan kepada Tuhan. Shalom.